Bab 866, Burung dalam Sangkar. Kamu pasti sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri tepat di bawah pengawasanku. Tuan Puncak Kambing melayang mencibir secara internal. Lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi baru saja bergerak ketika seberkas cahaya darah melintas di udara dengan kecepatan yang sangat cepat untuk melarikan diri dengan cara yang panik. Su Zimo sudah menghilang dari tempat. Pelarian darah. Sangat cepat. Setan-setan itu khawatir. Beberapa iblis-iblis tingkat tinggi bertindak cepat dan langsung menyerang. Lumpur dan debu beterbangan di mana-mana saat tornado yang menghubungkan langit dan bumi terbentuk dari dataran datar. Itu memiliki aura besar dan merobek ke arah Su Zimo. Berdebur. Pedang yang dibuat dengan kekuatan Dharma turun dari langit dan hampir membelah kekosongan menjadi dua. Kekuatan Dharma melonjak dan bergemuruh. Seketika, lebih dari 10 seni iblis turun dan mengancam akan menenggelamkan Su Zimo. Terlepas dari seni iblis, bahkan ada beberapa serangan kesadaran roh yang menyelimuti. Baik itu iblis-iblis di dataran datar atau iblis-iblis yang bertarung di udara, semua orang berbalik pada saat ini dan menyaksikan dengan penuh semangat, mereka ingin tahu hasil dari serangan ini. Tuan Muda, pertama, rubah kecil, harimau roh, dan semua orang terkejut dan menjerit. Astaga, cahaya darah merobek udara dan melarikan diri 500 km jauhnya. Kecepatan cahaya darah terlalu cepat. Seni iblis dari iblis-iblis tingkat tinggi adalah langkah yang terlalu lambat. Bahkan keterampilan rahasia roh esensi tidak dapat mengejar seberkas cahaya. Kekuatan kesadaran roh melemah di luar jangkauan 500 km. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya darah telah lolos ke cakrawala. Untungnya, ini adalah dataran datar tanpa batas dengan penglihatan yang tidak terhalang. Kalau tidak, iblis pasti sudah kehilangan Su Zimo sejak lama. Semuanya terjadi terlalu cepat sehingga sebagian besar iblis di medan perang baru saja bereaksi terhadap sesuatu. Mengaum. Keratua itu meraung dan sosoknya melebar. Ki darah bergemuruh di sekujur tubuhnya dan bahkan alisnya yang seputih salju berubah merah seperti darah. Pinjamkan tongkatmu. Keratua itu meraung dan kesadaran rohnya melonjak. Di dataran datar, monyet merasakan beban terangkat dari tangannya. Segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan meledak ke dalam sangkar tulang di udara secara instan, dicengkeram erat oleh keratua. Hancurkan. Keratua itu memegang iminen dengan kedua tangan dan kesadaran rohnya yang menakutkan menyembur ke dalam. Cahaya keemasan meledak dan menerangi dunia. Keratua itu mengayunkan iminen dengan keras ke sangkar tulang. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga bergema. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, retakan muncul satu demi satu di permukaan sangkar tulang dan menyebar terus-menerus. Sosok-sosok Tuan Lembah Silvermoon, Pulau Seribu Ular, dan Rawa Kabut kebingungan bergetar. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kengerian, mereka hampir kehilangan kendali atas sangkar tulang sepenuhnya. Saat melihat itu, Overlord of Levitating God Peak ragu-ragu sejenak sebelum ekspresi keyakinan melintas di matanya. Cobalah bertahan, aku akan membantai orang rendahan itu kalau-kalau dia memberi kita masalah di masa depan. Sebelum kalimatnya selesai, dia menghilang dalam sekejap dan sudah mengejar seberkas cahaya darah dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Dia tahu betul bahwa Su Zimo pasti akan menjadi masalah besar bagi mereka jika mereka melepaskannya sekarang juga. Lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi mengikuti dengan cepat di belakang dengan kekuatan penuh mereka. Namun, jarak antara mereka dan seberkas cahaya darah meningkat terus-menerus. Mereka semua sangat terkejut. Perbedaan antara mereka dan Su Zimo adalah dua alam kultivasi dan mereka memiliki keunggulan penuh dalam hal kekuatan. Namun, mereka tidak bisa mengejar Su Zimo. Teknik melarikan diri apa yang bisa menghasilkan kecepatan yang begitu menakutkan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka kehilangan jejak Su Zimo. Angin menderu di telinganya dan bayangan pepohonan melintas melewati matanya secara terbalik. Saat ini, apa yang dirilis Su Zimo tidak dapat dianggap sebagai blood escape. Pelarian darah darmiklah yang memanfaatkan kekuatan Dharma yang disalurkan dari roh esensinya sambil membakar garis keturunannya pada saat yang sama. Kecepatan Dharmic Blood Escape bahkan lebih cepat daripada Blood Escape dan kekuatan ledakannya bahkan lebih mengesankan. Itu juga alasan mengapa dia bisa keluar dari pengepungan dan melepaskan ekor lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi yang sedang mengejarnya. Su Zimo lebih tenang sekarang tetapi dia terus maju tanpa henti. Jarak antara mereka tidak cukup jauh. Dia memiliki bau darah yang kuat pada dirinya dan satu-satunya cara dia tidak bisa dilacak oleh iblis-iblis tingkat tinggi yang memburunya adalah jika dia berada pada jarak tertentu. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan berbalik saat pupil matanya mengerut. Beberapa ribu kaki di belakangnya, sosok tinggi kurus naik di awan dan panas di ekornya. Itu adalah Tuan dari Puncak Kambing melayang. Su Zimo mengerutkan kening dalam-dalam dan diam-diam khawatir.
Untuk berpikir bahwa meskipun dia berhasil menyingkirkan lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi, dia tidak bisa melepaskan tuan dari puncak kambing melayang. Jarak di antara mereka tidak berkurang. Namun, jika jarak dipertahankan, hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari Overlord of Levitating Goat Peak juga. Suzimo tidak tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang terkejut, tuan puncak kambing melayang juga. Awalnya, Overlord of Levitating Goat Peak memandang pelarian Suzimo dengan jijik. Itu karena dulu sekali, dia memperoleh teknik melarikan diri dari tulang binatang di dalam reruntuhan kuno. Setelah dilepaskan, dia akan menjadi sangat cepat dan bergerak secepat kilat, dia bahkan bisa mengejar bintang. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan tempur terkuat di antara 7 tuan. Namun, dia menduduki peringkat nomor 1 dalam kecepatan. Dia berpikir bahwa dia akan mengejar Suzimo dalam beberapa napas. Tapi sekarang, mereka berdua sudah berlari selama 1 jam dan telah meninggalkan iblis-iblis tingkat tinggi jauh di belakang sejak lama. Namun, dia masih tidak bisa mengejar Suzimo. Ekspresi Overlord of Levitating Goat Peak muram. Kekuatan Dharma melonjak dari surga dan bumi ke dalam tubuhnya terus-menerus. Dia tetap berada tepat di belakang Suzimo sepanjang waktu tanpa menyerah sama sekali. Iblis-iblis tingkat rendah ini menyembunyikan banyak rahasia. Potensi iblis ini tampaknya tidak terbatas. Karena itu, Overlord of Levitating Goat Peak sangat waspada dan bahkan lebih bertekad untuk membunuh Suzimo. Dengan tatapan dingin, Overlord of Levitating Goat Peak berteriak saat dia mengejar, "Low life, bahkan jika kamu melarikan diri ke surga atau bersembunyi di bawah tanah, aku akan membunuhmu hari ini." Suzimo tetap diam dan terus melarikan diri dengan lesu. "Fufu, kenapa kamu tidak berbicara?" Tuan puncak kambing melayang mencibir sinis, "Kamu sendiri yang tahu. Semua yang Anda lakukan saat ini sia-sia dan hanyalah upaya terakhir Anda untuk berjuang." Petik 2. Suzimo jelas bahwa Tuan Puncak Kambing Melayang mencoba membuatnya kesal dengan kata-kata. Jika dia terganggu atau terpengaruh oleh rasa takut, ragu-ragu atau pengecut, kecepatannya pasti akan turun. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Namun, lebih dari itu, Suzimo yakin bahwa penguasa Puncak Kambing Melayang tidak hanya mencoba menakutinya. Dia hampir pasti mati sekarang karena dia menjadi sasaran Overlord. Mata Overlord of Levitating Goat Peak dipenuhi dengan ejekan saat dia berkata dengan dingin, "Orang rendahan, teknik melarikan dirimu benar-benar menantang surga. Ini pasti sangat merugikan tubuh Anda dan Anda tidak akan bisa bertahan lama." Sebagai tuan, dia tidak hidup sia-sia selama ribuan tahun. Meskipun dia tidak mengerti banyak tentang pelarian darah Dharma, dia hampir bisa menebak kebenarannya. Suzimo mengatupkan bibirnya erat-erat dan tetap diam. Agar adil, bahkan jika Blood Escape tidak memiliki sequel, dia pasti tidak mampu dibandingkan dengan Overlord dalam hal stamina atau kekuatan dharmik. Mereka berdua terus berlari satu demi satu. Mungkin karena terlalu lama, kecepatan Suzimo memang berkurang dan jarak di antara mereka juga menyempit. Saat melihat itu, Tuan Puncak Kambing Melayang bahkan lebih yakin bahwa dia tidak salah menebak. "Orang rendahan, jangan khawatir, aku tidak terburu-buru." Ekspresi kejam dan main-main muncul di wajah Overlord of Levitating Goat Peak saat dia tertawa terbahak-bahak. "Aku akan melanjutkan perang gesekan ini dan kamu tidak akan bisa bertahan pada akhirnya." Hahaha. Saat dia mengatakan itu, jarak di antara mereka tampaknya semakin menyempit. Tatapan Overlord of Levitating Goat Peak menyipit, dia bisa dengan jelas melihat bahwa bagian belakang jubah hijau Suzimo basah oleh keringat. Telinganya berkedut dan dia bahkan bisa mendengar celana berat datang dari Suzimo. Itu adalah tanda-tanda kelelahan. Tuan Puncak Kambing Melayang benar-benar santai. Baginya, Suzimo sekarang adalah seekor burung di dalam sangkar yang tidak bisa lepas. Bab 867, Membunuh Seorang Tuan. Jarak antara keduanya menyempit terus-menerus. Sosok Suzimo mulai mengejutkan, seolah-olah dia hampir kehabisan stamina. Selanjutnya, sequel dari Dharmic Blood Escape tampak intens. Mata Overlord of Levitating Goat Peak dipenuhi dengan ejekan saat dia menyeringai kejam. Seolah-olah dia bisa melihat kepanikan, ketakutan, dan ketidakberdayaan di wajah Suzimo sekarang. Namun, pada kenyataannya, punggung Suzimo menentangnya. Jika Tuan Puncak Kambing Melayang dapat melihat wajah Suzimo sekarang, dia akan terkejut mengetahui bahwa tidak ada kepanikan, ketakutan, atau ketidakberdayaan di wajah halus ini seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, hanya ada satu ekspresi di wajah itu, ketenangan. Semakin berbahaya situasinya, semakin dibutuhkan ketenangan. Tuan Puncak Kambing Melayang dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, itu sama untuk mata Suzimo pada saat itu. Mengingat kemampuannya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari Overlord of Levitating Goat Peak sama sekali. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah membunuh Overlord of Levitating Goat Peak. Membunuh Tuan Besar, itu benar-benar pemikiran yang ambisius. Bahkan untuk Overlord lainnya,
mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka pasti bisa membunuh Overlord, apalagi iblis-iblis tingkat rendah. Namun, Su Zimo berani menyimpan pemikiran seperti itu. Situasi itu tidak sepenuhnya tanpa harapan baginya. Dia jelas bukan tandingan Overlord dalam pertarungan langsung. Namun, dia memiliki banyak kartu truf. Di antara mereka, salah satu kartu truf terpenting yang dia miliki adalah Divine Phoenix Bone yang ditinggalkan Dai Yue di tubuhnya. Dalam dunia kultivasi, bukan lagi rahasia bahwa dia memiliki Divine Phoenix Bone di dalam tubuhnya, banyak pembudidaya tahu itu. Sebelumnya, Dao Beng Xuan Yu dari Great Qian Ruins mencoba membunuh Su Zimo di Great Qian Ruins. Pada saat itu, dia bahkan menghindari Divine Phoenix Bone dengan sengaja dan memotong pergelangan tangan Su Zimo. Namun, Tuan Puncak Kambing Melayang tidak ada yang lebih bijaksana. Dia bahkan tidak tahu latar belakang Su Zimo dengan benar, apalagi tahu tentang keberadaan Divine Phoenix Bone. Jika kekuatan Divine Phoenix Bone dipicu, itu pasti akan cukup untuk mengancam kehidupan Overlord of Levitating God Peak. Ini adalah langkah besar. Secara alami, jika dia memenangkan langkah pertama, semuanya akan baik-baik saja. Namun, Su Zimo akan mati jika kehilangannya. Dia tidak punya pilihan lain. Bahkan dengan harta paling berharga seperti Divine Phoenix Bone, sangat sulit baginya untuk ingin membunuh seorang Overlord. Satu-satunya cara dia bisa berhasil adalah jika pihak lain ceroboh. Oleh karena itu, keringat di tubuh Su Zimo dan tanda-tanda kelelahannya semuanya palsu. Tujuannya adalah untuk membuai Overlord of Levitating God Peak ke dalam rasa aman yang palsu. The Overlord of Levitating God Peak tidak salah, Dharmic Blood Escape memang memiliki banyak korban pada Su Zimo dan sekuel yang parah juga. Namun, ada sesuatu yang dia lewatkan. Su Zimo baru saja keluar dari laut darah dan ada sejumlah besar energi garis keturunan di dalam tubuhnya. Tubuh Su Zimo hampir terisi penuh. Jumlah energi tidak dapat dilepaskan dalam waktu singkat dan mengamuk di seluruh tubuhnya dengan liar. Tubuhnya akan meledak jika ini terus berlanjut. Sebaliknya, pelarian darah Dharma memberikan jalan bagi energi itu untuk dilepaskan. Oleh karena itu, ini adalah energi garis keturunan yang dibakar oleh Dharmic Blood Escape dan Su Zimo hampir sepenuhnya tidak terpengaruh. Jarak di antara mereka terus-menerus tertutup. 1000 kaki. 500 kaki. 100 kaki. Su Zimo tidak bergerak diam dan tatapannya menjadi semakin dingin. Tuan Puncak Kambing Melayang juga tidak menyerang. Baginya, Su Zimo sudah menjadi orang mati. Dia tidak terburu-buru dan bahkan berpikir untuk bermain dengan pihak lain saat dia terus mendekat. Dalam sekejap mata, mereka terpisah 50 kaki. Ini adalah jarak yang relatif dekat. Namun, Su Zimo menahannya dan terus menunggu waktunya. Dia ingin menunggu kesempatan sempurna untuk meluncurkan serangan mematikan ke Overlord of Levitating God Peak. 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki. Jarak antara mereka berdua sekarang 10 kaki. Itu adalah jarak yang bisa dijangkau. Saat itu, kilatan kejam melintas di mata Su Zimo saat dia berputar. Rambut merahnya menari-nari dan dia meraung marah pada Overlord of Levitating God Peak dengan tatapan kilat. Mengaum. Di belakang Su Zimo, hantu ilusi naga muncul dan melingkar di udara. Dia benar-benar mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, mata kanan Su Zimo bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu meningkat dan meledak seketika seperti matahari yang terik. Dia telah merilis teknik vokal dan visual pada saat yang sama. Kedua keterampilan rahasia ini memiliki waktu rilis seketika dan merupakan kartu truf terbesar Su Zimo. Tidak ada cara untuk bertahan melawan mereka pada jarak ini. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat tinggi lainnya, mereka mungkin bingung atau bahkan terluka parah karena gerakan mendadak seperti itu. Namun, Su Zimo menghadapi Tuan Perlombaan Naga. Tuan Puncak Kambing Melayang mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia mengangkat telapak tangannya dan melindungi dirinya sendiri, menghalangi sinar cahaya yang masuk di udara dengan lebar rambut. Bersin, asap hijau naik dari telapak tangan Overlord of Levitating God Peak. Illumination Eye sangat kuat dan bahkan berhasil membakar daging Overlord of Levitating God Peak. Namun, seberkas cahaya menghilang saat bersentuhan dengan garis keturunan seorang tuan juga. Dua keterampilan rahasia dihilangkan oleh Tuan Puncak Kambing Melayang dengan mudah dan dia hanya menderita luka daging. Dalam semua keadilan, saat dia mendengar raungan naga yang cerah itu, ada sedikit keraguan di dalam hati Tuan Puncak Kambing Melayang. Ras naga adalah salah satu dari 9 ras primordial. Meskipun garis keturunan naga di depannya tidak murni dan hanya sisa binatang, ini masih bukan seseorang yang bisa dia anggap remeh. Namun, Tuan Puncak Kambing Melayang membuat keputusannya dengan cepat. Membunuh. Perseteruan di antara mereka sudah diatur. Jika dia melepaskan Su Zimo kali ini, dia tidak lagi membiarkan harimau kembali ke gunungnya, dia benar-benar akan membiarkan seekor naga kembali ke laut. Selama dia membunuh iblis ini dan menghapus setiap jejak bukti,
ras naga tidak akan bisa mengatakan apa-apa bahkan jika mereka datang mengetuk. Selanjutnya, siapapun dari ras naga pasti akan memiliki banyak harta. Jika dia memanfaatkannya dengan benar, ini akan menjadi peluang besar baginya. Jika dia bisa meminum darahnya, memakan dagingnya, dan memakan sumsum seekor naga, dia mungkin akan menjadi iblis besar pertama di antara 7 tuan. Tatapan Overlord of Levitating God Peak sedikit terbakar. Saat 2 keterampilan rahasia dilepaskan, mata Suzimo menyipit dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dalam bentuk cakar untuk meraih wajah Tuan Puncak Kambing melayang. Dia sudah menduga bahwa teknik vokal dan visualnya mungkin tidak dapat melukai Overlord of Levitating God Peak. Kedua keterampilan rahasia itu hanya pengalih perhatian. Divine Phoenix Bone-nya adalah gerakan membunuhnya yang sebenarnya. Namun, Tuan dari Puncak Kambing melayang tidak ada yang lebih bijaksana. Baginya, genggaman Suzimo tidak menimbulkan ancaman sama sekali dan lebih seperti perjuangan terakhir dari binatang buas yang sekarat. Apakah kamu menyerah? The Overlord of Levitating God Peak mencibir dan berkata dengan sikap yang tidak tergesa-gesa dan sabar, aku dengar kamu memiliki fisik yang kuat dan kamu sangat ganas dalam pertarungan jarak dekat. Aku akan membiarkanmu menyaksikan arti dari kekuatan sejati hari ini. Alih-alih menghindari atau mundur, Tuan Puncak Kambing melayang meninju ke depan dengan keras ke arah telapak tangan Suzimo yang terulur. Ledakan, tinju dan telapak tangan terhubung. Kekuatan mendominasi yang tak tertandingi menghantam tangan kanan Suzimo dan darah segar berceceran di mana-mana, telapak tangannya berubah menjadi daging dan darah yang berantakan seketika. Namun, jumlah kekuatan itu memicu Divine Phoenix Bone di tangan kanannya juga. Menjerit. Di udara, teriakan seram Phoenix bergema, menembus logam dan batu dengan kekuatan tak terbatas. Raungan naga dan tangisan Phoenix. Keduanya terdengar dari orang ini secara bersamaan. Dari mana tangisan Phoenix itu berasal? Seketika, tatapan Overlord of Levitating God Peak berkedip dan dia merasakan kegelisahan. Segera setelah itu, dia mengalami aura gemetar yang sepertinya bisa membakar semua kehidupan dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Bab 868, Api Surgawi yang tak dapat dipadamkan. Mata Overlord of Levitating God Peak melebar karena ngeri dan pupilnya sudah menyusut menjadi titik. Tangan kanan Suzimo telah menghilang sepenuhnya dan sebagai gantinya ada cakar raksasa yang mengancam. Itu merah dan terbakar hampir transparan dengan api surgawi yang fenomenal. Api surgawi menari dan bahkan kekosongan menjadi terdistorsi, terkoyak oleh luka bakar. Cakar yang terbakar dengan api surgawi sepertinya berasal dari makhluk saleh sejati dan bisa membakar seluruh dunia menjadi abu. Sementara Tuan Puncak Kambing melayang merasa ngeri, Suzimo juga bergidik secara internal. Sebelumnya, di medan perang kuno dasar ketika dia masih menjadi penggarap yayasan, dia berhasil membunuh inti emas dengan tulang Phoenix surgawi karena keberuntungan. Saat itu, tulang Phoenix surgawi tidak sepenuhnya terbuka dan masih berupa telapak tulang berwarna darah, bentuk tangan kanannya masih terlihat samar. Tapi sekarang, ada cakar yang mengancam di pergelangan tangannya yang dipenuhi dengan api surgawi seolah-olah itu bisa membakar semua makhluk hidup dengan satu sapuan. Divine Phoenix Bone di tangannya akhirnya mengungkapkan bentuk aslinya. Bahkan di alam Naschen Soul, Suzimo masih tidak dapat mengaktifkan kekuatan di dalam Divine Phoenix Bone. Oleh karena itu, dia mengambil risiko untuk menggunakan kekuatan Overlord of Levitating God Peak untuk memicu Divine Phoenix Bone dan mengaktifkan pembalasannya. Namun, pemandangan yang terbentang di hadapannya lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Meskipun dia belum pernah melihat Phoenix surgawi secara pribadi, Suzimo percaya bahwa cakar di hadapannya adalah cakar Phoenix yang sebenarnya. Tidak ada seni dharma atau keterampilan rahasia yang bisa dibandingkan dengan kekuatan cakar Phoenix surgawi. Ini adalah kekuatan dewa. Satu tebasan bisa merobek segalanya dan membakar semua kehidupan. Aura surgawi menyebar saat cakar Phoenix surgawi turun, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah lenyap dan mereka kembali ke kekacauan. Api surgawi membersihkan kekacauan dan menerangi alam semesta. Tuan dari Puncak Kambing melayang merasa ngeri dan matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkannya. Selanjutnya, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan di depan cakar Phoenix surgawi. Aura memiliki kekuatan dan supremasi mutlak. Faktanya, Tuan Puncak Kambing melayang bisa merasakan murka cakar Phoenix surgawi. Itu karena dialah yang menyerang dan memperingatkan cakar Phoenix surgawi untuk menyalakan api surgawi. Martabat makhluk surgawi tidak boleh diinjak-injak. Seseorang harus menanggung konsekuensi dari memperparah makhluk surgawi. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat tinggi lainnya, mereka akan terbunuh puluhan kali oleh cakar Phoenix surgawi dalam 1 detik itu. Di ambang penting hidup dan mati, Tuan Puncak Kambing melayang menenangkan dirinya dengan cepat dan membuat langkah tegas yang layak untuk statusnya sebagai tuan. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan aliran darah esensi. Pada saat yang sama,
Gelabelanya bersinar dan dia melemparkan senjata darmik takdirnya untuk memblokir jalur cakar Phoenix Surgawi. Dalam keadaan normal, baik itu pembudidaya manusia atau iblis-iblis, ada batas untuk kekuatan mental mereka dan kekuatan roh esensi mereka. Karena itu, mereka hanya bisa mengilhami satu senjata darmik takdir. Itulah alasan mengapa sebagian besar pembudidaya manusia dan iblis-iblis akan memilih senjata darmik takdir yang ofensif. Namun, itu berbeda untuk Overlord of Levitating God Peak. Senjata Dharma takdir miliknya adalah senjata Dharma yang sepenuhnya defensif. Itu adalah perisai tulang iblis besar. Seperti namanya, ini disempurnakan dari tulang Grand Demon. Di alam iblis besar, yang setara dengan tubuh bersama manusia, kekuatan Dharma melaju melalui garis keturunan dan tubuh. Pada saat itu, pembudidaya adalah satu dengan langit dan bumi dan setiap gerakan memiliki kekuatan alam semesta. Setiap inci tulang disempurnakan menggunakan kekuatan Dharma langit dan bumi dan tidak bisa dihancurkan. Perisai tulang setan besar ini telah menemaninya selama ribuan tahun dan menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Alasan mengapa dia bisa mencapai statusnya sebagai Overlord hari ini adalah berkat Grand Demon Bone Shield juga. Saat perisai tulang iblis besar dibawa keluar, darah esensi dari ujung lidah Tuan Puncak Kambing melayang terciprat di atasnya. Aura pelindung tulang melonjak dan melebar seperti pintu batu raksasa yang berwarna putih mengerikan. Dengan bunyi gedebuk, itu turun di antara mereka berdua dan melindungi Tuan dari cakar Phoenix Surgawi. Dentang, ada suara metalik ketika cakar Phoenix Surgawi menghantam perisai tulang setan besar. Dengan kesempatan ini, Overlord of Levitating God Peak meledak mundur sambil melemparkan telapak tangannya secara terbalik untuk memukul kepala Suzimo. Ini adalah kemampuan seorang tuan. Bahkan saat dia mundur, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan dan masih bisa membunuh seseorang dengan telapak tangannya. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Sulit bagi Tuan Puncak Kambing melayang untuk melarikan diri tanpa cedera. Dengan kata lain, itu berarti Suzimo tidak bisa menghindari gerakan pembunuhan dari Overlord of Levitating God Peak. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan keras dan bersandar ke belakang dengan seluruh kekuatannya untuk menghindari kerusakan fatal di kepalanya. Ki darahnya bergemuruh dan melepaskan aura yang sangat menakutkan. Mengaum, raungan naga terdengar keras dan jelas dengan aura kuno, auman itu seolah-olah berasal dari zaman purba. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar dan cuaca berubah. Tendon dan tulang Suzimo terdengar pada saat yang sama saat tubuhnya mengalami transformasi. Tulangnya berubah dan dagingnya mengembang dengan sisik yang muncul satu demi satu. Dragonifikasi. Suzimo berubah menjadi naga sekali lagi setelah setengah tahun. Namun, tidak seperti naganya di Myriad Phenomenon City, mungkin karena Divine Phoenix Bone, sisik naga di tubuhnya tidak berwarna hijau kali ini. Ada sedikit warna merah pada mereka. Selanjutnya, ada api di titik sambungan timbangan. Rambut merahnya menari dan aura naga Phoenix di sekelilingnya menyebar dengan cara yang sangat menakutkan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Suzimo tahu bahwa bahkan setelah Dragonification, sulit baginya untuk menandingi kekuatan seorang Overlord. Namun, dia akan diselimuti sisik setelah Dragonification dan pertahanannya akan meningkat dengan cepat. Dengan begitu, dia bisa bertahan melawan kekuatan dahsyat seorang Overlord. Ketika telapak tangan Overlord of Levitating God Peak meleset ke kepala Suzimo, itu bergerak ke bawah dengan momentum dan menghantam dada Suzimo dengan keras. Bang! Terdengar suara yang memekakkan telinga. Suzimo dikirim terbang dan darah segar memercik ke tubuhnya tanpa henti. Penguasa Puncak Kambing melayang meledak mundur dan melarikan diri dari jangkauan cakar Phoenix Surgawi juga. Meskipun seluruh pertarungan terjadi dalam satu tarikan napas, kedua belah pihak saling bertukar pukulan berkali-kali dan melepaskan beberapa gerakan membunuh, satu kesalahan akan membuat mereka mati seketika. Tuan Puncak Kambing melayang memiliki ekspresi muram dan terengah-engah. Dia berhasil melarikan diri. Dia merasakan rasa gentar ketika dia memikirkan cakar mengerikan yang terbakar dengan api surgawi. Dia benar-benar lolos dari ambang kematian. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia mungkin telah ditangkap oleh cakar Phoenix surgawi dan dibakar menjadi abu sekarang. Namun, meskipun dia berhasil menghindari bahaya untuk sesaat, telapak tangannya yang mengenai cakar Divine Phoenix tidak bisa ditarik sama sekali. Daging di telapak tangannya terbakar dengan cepat dan dalam sekejap, semuanya menjadi abu. Telapak tangannya lumpuh seluruhnya. Tuan Puncak Kambing melayang menggertakkan giginya dengan tatapan mendidih. Rasa sakit yang luar biasa di telapak tangannya memicu pikirannya dan mengirim kebenciannya ke titik didih. Tepat saat dia akan bergerak, dia mendengus datar dan darah mengalir dari wajahnya. Tuan Puncak Kambing melayang membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah, menjadi jauh lebih lemah. Dia melebarkan matanya dan melihat. Senjata darmik takdir miliknya, perisai tulang setan besar, telah jatuh ke tanah dengan permukaannya tertusuk oleh cakar Phoenix surgawi. Lubang di perisai tulang setan besar masih menyala dengan api dan tidak ada tanda-tanda akan padam. Api surgawi tanpa henti dan lubangnya meluas.
Perisai tulang yang bisa dibandingkan dengan senjata Dao Lord Dharmic bawaan ini benar-benar hancur. Saat itu, Tuan Puncak Kambing Melayang memikirkan sesuatu yang menakutkan dan menundukkan kepalanya dengan insting. Telapak tangannya sudah terbakar sampai garing tetapi ada gumpalan api di sekitar pergelangan tangannya. Namun, gumpalan api itu memanjang ke arah lengannya dengan kecepatan yang menakutkan, membesar dengan cepat saat menyala. Bab 869, Pergantian Pasang. Api menyala tanpa henti. Ah! Overlord of Levitating God Peak mengeluarkan raungan gila dan kidarahnya bergemuruh dan melonjak. Kabut darah menyebar dan menyembur ke arah luka di lengannya yang patah. Mendesis. Namun, saat garis keturunannya melonjak ke area lengannya yang patah, itu terbakar menjadi gumpalan asap hijau bahkan sebelum bisa menyembur keluar. Astaga, sejumlah besar kekuatan Dharma bergemuruh dan hancur di atas api surgawi. Namun, api surgawi bersinar dan membuat kekuatan Dharma dengan lubang, membubarkan yang terakhir secara instan. Tidak peduli bagaimana Tuan Puncak Kambing Melayang mengedarkan garis keturunan dan kekuatan dharmanya, dia tidak bisa memadamkan api surgawi di lengannya. Hanya pada saat itulah Overlord of Levitating God Peak akhirnya mengalami rasa sakit yang tajam yang benar-benar tak tertahankan. Dahinya dipenuhi dengan keringat dan dia memandang tanpa daya saat lengannya dikonsumsi oleh api surgawi sedikit demi sedikit. Tuan Puncak Kambing Melayang hampir pingsan karena kesakitan. Dalam sekejap mata, api surgawi membakar sikunya. Namun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan hanya meningkat. Jika dia tidak memiliki cara lain, api surgawi akan menjalar ke lengannya dan meluas ke tubuhnya. Bahkan, itu bahkan mungkin bisa membakar tubuhnya menjadi abu. Overlord of Levitating God Peak menggertakkan giginya dengan tekad yang pahit. Tiba-tiba, dia menarik pedang dingin dari penyimpanannya dan mengedarkan kekuatan dharmanya dengan ekspresi dingin. Dengan tebasan terbalik, dia menebas sikunya sendiri dengan keras. Puff! Kabut darah dimuntahkan. Sebuah lengan yang terbakar dengan api terlempar tinggi ke udara. Itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi abu tak lama. Tuan Puncak Kambing Melayang bergidik sejenak dan ekspresinya berubah pucat. Dia telah memotong lengannya. Untuk melindungi tubuh fisiknya, dia memotong lengannya secara pribadi. Itu terlalu kejam. Tidak mungkin dia bisa bertahan sampai hari ini jika dia tidak begitu tegas dan kejam. Di padang rumput tidak jauh, Suzimo menahan rasa sakit yang luar biasa dan tulang-tulangnya terasa seperti akan runtuh. Sisik naganya telah memudar dan dadanya berlumuran darah dan daging. Beruntung dia berhasil menyelesaikan Dragonification-nya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, dadanya akan ditembus dengan serangan balik tunggal dari Overlord of Levitating God Peak. Bahkan, kekuatan Dharma yang dimiliki serangan itu bahkan bisa menembus kesadarannya melalui tubuhnya untuk menghancurkan roh esensinya. Meskipun Suzimo berhasil bertahan melawan serangan telapak tangan dari Overlord of Levitating God Peak, dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Tepatnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melarikan diri. Dia berjuang untuk berdiri dan tangan kanannya sudah kembali normal dengan cakar Divine Phoenix hilang. Kidarah melonjak dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan luka internalnya. Dia menatap lengan Overlord of Levitating God Peak yang patah dan menghela nafas dengan lembut dalam hati, memikirkan betapa disesalkannya itu. Pada akhirnya, dia selangkah lagi. Seorang tuan jauh lebih kuat dan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Suzimo ingin mundur. Meskipun dia terlihat menyedihkan ketika dia melepaskan Blood Escape sebelumnya, semuanya adalah bagian dari rencananya. Faktanya, pada saat terakhir ini, dia memendam niat membunuh terhadap Tuan dan ingin membunuh jalan keluar dari situasinya dengan cara yang menantang surgawi. Sayangnya, dia tidak berhasil. Sekarang Tuan Puncak Kambing Melayang tidak dapat dibunuh bahkan dengan cakar Phoenix surgawi, Suzimo tidak punya pilihan lain selain mundur. Suzimo tidak lagi memiliki kartu truf yang dapat mengancam seorang tuan. Namun, dia memiliki 2 jimat di tas penyimpanannya yang diberikan kepadanya oleh biksu tua di dasar lembah pemakaman naga, jimat pemindahan besar dan kecil. Jimat pemindahan utama secara khusus disempurnakan oleh Grandmaster Jimat untuk Kekaisaran Kian Besar di masa lalu. Itu bisa melintasi ranah utama dan membawanya kembali ke Istana Kian Besar. Namun, tidak cocok baginya untuk melepaskan jimat pengalihan utama pada saat ini. Situasi di Tousan Demon Meat tampaknya tidak optimis. Suzimo khawatir dengan nasib monyet dan yang lainnya tidak diketahui. Lebih jauh lagi, jika dia menghilang secara acak tanpa diketahui oleh monyet dan yang lainnya, mereka akan menjadi gila dan mungkin membuat masalah besar. Jimat pemindahan kecil akan membuat teleportasi acak. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, itu bisa membantu Suzimo melarikan diri dari ancaman di depan matanya. Sebelumnya, Lin Xuanji menggunakan jimat pemindahan kecil dan melarikan diri bersama Suzimo dan roh malam dari salah satu tempat terlarang, Lembah Tulang Naga. Suzimo membuat keputusan dan meraih tas penyimpanannya. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi.
Sebelum tangannya melakukan kontak dengan tas penyimpanannya, Ki Iblis bergemuruh di depan matanya. Seekor anakonda raksasa dengan lidah bercabang merah yang mengerikan memamerkan taringnya yang tajam dan keluar dari tanah. Set, Su Zimo sangat terkejut. Organ internalnya terluka parah berkat serangan telapak tangan di dadanya oleh Overlord of Levitating God Peak. Bahkan jika dia bisa bereaksi, waktu reaksi tubuhnya sedikit lebih lambat. Anakonda itu meluncur dengan cepat dari pergelangan kakinya dan melingkar di sekelilingnya, membasminya di tempat. Ki Iblis menghilang. Su Zimo menundukkan kepalanya dan melihat bahwa anakonda berubah dari senjata Dharmic tipe tali. Overlord of Levitating God Peak telah melepaskannya sejak lama. Saat Su Zimo berdiri, senjata Dharma itu turun dan mengikatnya dengan kuat. Meskipun Tuan Puncak Kambing melayang pada awalnya ceroboh dan lengannya dilumpuhkan oleh Su Zimo, dia masih terlalu jauh di depan baik dalam hal pengalaman atau metode ketika dia bertarung dengan kekuatan penuhnya. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia tidak mengira serangan balik dari Tuan Puncak Kambing melayang menjadi yang menentukan dengan begitu banyak variasi. Dia mencoba mengecilkan tendon dan tulangnya. Namun, tali di tubuhnya menyusut dan tidak memberinya celah untuk melarikan diri. Tanpa kesalahan, tali itu seharusnya dibuat dari urat anakonda dan sangat elastis. Saat seseorang terikat, bahkan kekuatan Dharma mereka akan dibatasi dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jimat pemindahan kecil berada tepat di tas penyimpanan di pinggang Su Zimo. Namun, tangannya terikat erat dan kekuatan Dharmanya disegel, dia tidak bisa mencapai jimat pemindahan kecil sama sekali. Air pasang telah berubah. Situasi saat ini jauh di luar kendalinya. Memang, itu akan menjadi hasil yang layak jika langkahnya untuk membunuh seorang tuan telah berhasil. Namun, dia akan mati jika kalah, harganya terlalu mahal. Su Zimo tidak punya waktu untuk menyesali tindakannya dan menghabiskan seluruh energinya untuk memikirkan bagaimana dia harus melarikan diri. Tuan Puncak Kambing melayang berjalan perlahan dengan tatapan dingin. Dia memelototi wajah halus tidak jauh dengan kebencian tak terbatas di hatinya. Tidak peduli apa, dia masih pemenang pertarungan ini. Namun, seluruh prosesnya sangat berbahaya. Dia hampir mati di tangan iblis-iblis tingkat rendah. Lebih jauh lagi, dia bahkan kehilangan lengan untuk membunuh iblis-iblis tingkat rendah, harganya terlalu mahal. Tatapan Overlord of Levitating God Peak sedikit terbakar. Jika dia bisa memanfaatkan semua yang dimiliki Mo, termasuk darah, daging, tulang, sumsum, dan keterampilan rahasia yang terakhir, untuk mencapai terobosan dalam dunia kultivasi dengan satu gerakan untuk menjadi Grand Demon, dia bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang patah dan mengembalikan fisiknya, tubuh ke sebelumnya. Pada saat itu, dia akan menjadi pemenang sejati. Dalam sekejap mata, Tuan Puncak Kambing melayang sudah berada di depan Su Zimo. Dia kurus tapi tinggi dan menatap Su Zimo dari atas dengan sedikit kedinginan, kegembiraan dan kekejaman di matanya. Dia tidak khawatir Su Zimo akan melakukan serangan balik. Lagi pula, tidak mungkin Su Zimo bisa membalas ketika dia diikat oleh tendon anakonda. Selanjutnya, setelah pertukaran mereka sebelumnya, Tuan tidak lagi meremehkan iblis ini. Penguasa Puncak Kambing melayang sepenuhnya fokus dan dijaga bahkan terhadap Su Zimo yang dibatasi dan hanya menunggu untuk mati.